Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Septian, asal kelas 12 TP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Sungai Gangga. Pokok bahasan kali ini adalah kebudayaan lembah Sungai Gangga merupakan campuran antara kebudayaan bangsa Arya dan Dravida. Kebudayaan ini pada akhirnya lebih dikenal dengan kebudayaan Hindu. Topik kali ini adalah Sungai Gangga. Gangga ialah sungai di India Utara dan oleh pejabat dan menurut pemerintah India sebagai sungai nasional barat. Dalam Hinduisme, Gangga juga disembah sebagai dewi. Sungai ini adalah sungai suci bagi yang beragama Hindu karena mengandung amrit nektar keabadian. Sungai Gangga dihiasi 18 jembatan penonton untuk peserta festival. Festival tersebut dilaksanakan di Allahabad dekat pertemuan Sungai Gangga dan Yamuna. Sistem pemerintahan Sungai Gangga. Yang pertama ada Kerajaan Gupta. Pendiri Kerajaan Gupta adalah Raja Chandragupta ke-1 dengan pusatnya di lembah Sungai Gangga. Pada masa pemerintahan Raja Chandragupta ke-1, agama Hindu dijadikan agama negara, namun agama Buddha tetap dapat berkembang. Masa kejayaan Kerajaan Gupta terjadi pada masa pemerintahan Samudragupta, cucu Chandragupta. Pada masa pemerintahannya, lembah Sungai Gangga dan lembah Sungai Indus berhasil dikuasainya dan kota Ayodhya ditetapkan sebagai ibu kota kerajaan. Pengganti Raja Samudragupta adalah Chandragupta kedua, yang dikenal sebagai Vikramaditya. Ia juga beragama Hindu, namun tidak memandang rendah dan mempersulit perkembangan agama Buddha. Bahkan pada masa pemerintahannya, berdiri perguruan tinggi agama Buddha di Nalanda. Yang kedua yaitu Kerajaan Harsha. Setelah mengalami masa bayangan, baru pada abad ke-7 Masehi muncul Kerajaan Harsha dengan rajanya Harsha Wardhana. Ibu kota Kerajaan Harsha adalah Kanai. Harsha Wardhana merupakan seorang pujangga besar. Pada masa pemerintahannya, kesusastraan dan pendidikan berkembang pesat. Salah satu pujangga yang terkenal di masa Kerajaan Harsha Wardhana adalah Pujangga Bana dengan karyanya berjudul Harsha Carita. Raja Harsha awalnya menganut agama Hindu, tetapi kemudian memeluk agama Buddha. Kebudayaan Sungai Gangga. Di lembah Sungai Gangga inilah kebudayaan Hindu berkembang, baik di wilayah India maupun di luar India. Masyarakat Hindu memuja banyak dewa, politeisme. Dewa-dewa tersebut antara lain Dewa Bayu atau Dewa Angin, Dewa Baruna atau Dewa Laut, Dewa Agni atau Dewa Api, dan lain sebagainya. Dalam agama Hindu dikenal sebagai sistem kasta, yaitu pembagian kelas sosial berdasarkan warna dan kewajiban sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem kasta inilah yang menyebabkan munculnya agama Buddha. Hal ini dipelopori oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha mulai menyebar di masyarakat India setelah Siddhartha Gautama mencapai tahap menjadi sang Buddha. Selanjutnya ada sistem masyarakat Sungai Gangga. Yang pertama ada Brahmana, yaitu para pendeta. Yang kedua ada Ksatria, yaitu para raja dan bangsawan. Yang ketiga ada Waisya, terdiri dari petani, pedagang, dan peternak. Yang keempat ada Sudra, yaitu pekerja dan pelayan. Yang kelima ada Pariya, atau di luar kasta, yaitu pengemis dan gelandangan. Yang selanjutnya ada peninggalan sejarah Sungai Gangga. Terdapat 15 peninggalan Sungai Gangga antara lain 1. Dasaswamedh Ghat. Namanya berarti tempat Brahma mempersembahkan atau med 10 atau das dan kuda atau aswa. Merupakan ghat utama yang paling ramai dikunjungi dan penuh dengan warna kebudayaan Hindu. Yang kedua ada Asighat. Terletak di bagian paling selatan Sungai Gangga. Merupakan salah satu ghat yang terkenal karena di sini titik bertemunya Sungai Asi dan Sungai Gangga. Yang ketiga ada Tulsi Ghat. Diambil dari nama seorang seniman puisi Hindu yang terkenal pada abad ke-16. Pada bulan Kartika yang jatuh Oktober atau November. Yang keempat ada Silvala Ghat. Ghat yang dibangun oleh Maharaja Banares. Yang kelima ada Harishchandra Ghat. Merupakan salah satu ghat tertua yang ada di Varanasi dan Burning Ghat, terbesar kedua setelah Manikarnika Burning Ghat. Pelaksanaan kremasi biasanya dilakukan di ghat ini. Yang keenam ada Kedar Ghat.
Terdapat candi yang terkenal sebagai tempat berdoa untuk orang-orang Bengali dan India Selatan. Yang ketujuh ada Mansarowar Ghat, dibangun oleh Raja Mansingh dari Amber dan dinamakan sesuai dengan nama sebuah danau di Tibet yang berada di kaki gunung Kailas. Yang ke-8 ada Somewas Ghat, disebut juga dengan nama lain Lord of the Moon Ghat. Dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Yang ke-9 ada Mirghat, tempat terletaknya kuil Nepal yang bangunannya dihiasi ukiran erotis. Yang ke-10 ada Manikarnika Ghat, merupakan ghat utama tempat upacara pembakaran jasad dilaksanakan. Yang ke-11 ada Sindhya Ghat, dibangun sangat megah dan indah pada tahun 1830. Tapi konstruksinya bangunannya saat ini runtuh ke dalam sungai Gangga. Yang ke-12 ada Ramghat, dibangun oleh Maharaja Jaipur. Yang ke-13 ada Pach Ganga Ghat. Sesuai namanya, disinilah tempat 5 sungai seharusnya bertemu. Di tempat inilah Masjid Alamgir berdiri. Yang ke-14 ada Gai Ghat. Terdapat patung sapi yang terbuat dari batu. Yang ke-15 ada Trilochan Ghat. Terdapat sebuah menara yang muncul di permukaan sungai. Air yang terdapat di antara dua menara ini dipercaya sebagai air suci. Terdapat juga mitologi dan legenda Sungai Gangga, antara lain 1. Kutukan Sake Durvasa, 2. Putra Sagara, 3. Bhagirat, dan 4. Kota suci Sungai Gangga. Sekian dan terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Dan bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.